Audio Jungle. Audio Jungle. Semangat pagi, ketemu lagi di channel Kak Yatno Bintang. Kali ini saya akan mengupas sedikit tentang tali temali. Tali temali merupakan sebuah keterampilan yang khas dan menjadi salah satu ciri seorang pramuka. Nah, dalam beberapa kesempatan, baik itu kursus pembina maupun saat membina adik-adik di gugus depan, ada pertanyaan mendasar terkait tali temali ini, yakni apakah perbedaan simpul dan ikatan itu. Nah, sejauh saya mencoba mencari literatur, membaca, ternyata tidak ada definisi spesifik apa itu bedanya simpul dan ikatan. Mungkin saya belum menemukan. Tetapi dari praktik-praktik yang dilakukan, sebenarnya kita bisa membuat definisi tentang perbedaan simpul dan ikatan. Nah, tapi sebelum ke sana, ketika kita berlatih tali temali, sebenarnya yang mendasar perlu kita ketahui adalah jenis tali yang mau kita pakai. Yang lazim digunakan oleh pramuka itu kita nyebutnya tali lawe. Sebenarnya itu adalah tali yang berasal dari bahan benang katun, ya, benang katun atau wool. Itu bahan dasarnya. Nah, tali itu secara bahan itu bisa kita bedakan jadi dua. Satu, tali yang dari bahan serat alami, contohnya seperti ini. Ini tali dari bahan serat nanas. Serat nanas berarti dia dibuat dari bahannya, tahu ya apa? Ujungnya nanas itu, daun yang dikuncup buahnya itulah, itu dirajut menjadi tali seperti ini, maka disebut tali serat nanas. Tapi ada juga yang identik dengan ini tapi bukan bahannya serat nanas, itu ada tali rami. Tali rami biasanya dipakai untuk aksesoris-aksesoris di bingkai kado dan lain-lain, itu yang sering digunakan tali rami. Nah, banyak lagi tali-tali yang dari bahan-bahan serat alami. Ada juga dari serat hewan atau yang saya sebut tadi wool, itu serat hewan. Dan itu cenderung lebih mahal karena bahannya agak susah didapat. Nah, yang kedua ada tali-tali dari bahan serat sintesis, artinya serat perpaduan antara berbagai jenis bahan. Dua hal yang sering digunakan adalah satu berbahan plastik semacam ini, yang umum dari bahan polipropalin. Ini ada dua jenis polipropalin itu. Kalau detailnya, kalau ketemu barangnya baru bisa detail ya. Ada PPD istilahnya dan ada PP saja, polipropalin saja. Tapi ada tambahan D-nya di belakang, nanti dicari literatur yang lebih lengkap. Nah, yang kedua ada yang lazim juga digunakan tali parakot. Ini sangat kuat. Kalau di mountaineering kita gunakan, kalau ukuran besar bisa untuk mountaineering seperti ascending, descending, cruising ataupun rappelling. Jadi dari bahannya tali itu ada dua jenis, satu dari bahan sintesis dan yang kedua dari bahan serat alami. Nah, sekarang kita balik ke awal yang ingin kita kupas. Apa bedanya simpul dan ikatan, ya? Ada yang mengistilahkan bahwa simpul itu apa ya? Interaksi tali dengan tali. Boleh, tapi itu kan belum spesifik. Maka kalau kita telah simpul, ya, misalkan saya buat ini simpul hidup, ya, maka kita bisa membuat set definisi bahwa simpul itu, ini simpul hidup. Bisa juga simpul mati misalnya, ya, simpul mati. Nah, berarti kita bisa buat definisi sendiri bahwa disebut simpul itu ketika tali ini punya lintasan tertentu dan fungsi tertentu. Jadi tali yang dirangkai dengan lintasan tertentu sehingga menghasilkan fungsi tertentu, itulah disebut simpul. Kalau di dalam bahasa Inggris itu knotting. Maka kita kalau mencari sumber di Google, tulis saja knotting, nanti akan banyak muncul simbol-simbol semacam ini. Nah, simpul ini tadi
kalau dia kita gunakan di benda, barulah dia akan jadi yang namanya ikatan. Kalau kita ikatkan dengan simpul ikatan, simpul pangkal di sini, ya maka ini bisa jadi ikatan pangkal karena dia digunakan fungsi simpulnya untuk mengikat. Nah, ditambahi lagi misalnya dengan kita mau menyambung tongkat atau mengikat tongkat dengan semacam ini, maka jadi ikatan palang gitu ya. Nah, sebenarnya dalam ikatan palang ini dia ada beberapa simpul yang digunakan. Untuk permulaannya dia menggunakan simpul pangkal, lalu dilanjutkan dengan lintasan tertentu sehingga ini menjadi rapi, kokoh dan kuat. Lalu dia diakhiri dengan simpul mati atau juga bisa diakhiri dengan simpul pangkal, maka dia baru disebut ikatan. Atau ketika menyambung tongkat, maka dia disebut ikatan cangga, bisa sambung 2 tongkat ataupun 3 tongkat. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menarik simpulan saat ini ya, bisa jadi ini akan berkembang lagi simpulannya, bahwa perbedaan simpul dan ikatan adalah bahwa simpul itu tali dengan lintasan atau rangkaian dan fungsi tertentu, itulah simpul. Nah, sementara ikatan adalah aplikasi atau penggunaan dari simpul itu ketika kita gunakan untuk mengikat. Itu mungkin definisi yang bisa kita cerna dari praktek. Sementara definisi yang lain itu kita bisa jadikan referensi. Yang umum disebutkan dalam beberapa tulisan yang saya baca adalah bahwa simpul itu adalah pertautan atau interaksi antara tali dengan tali, sementara ikatan adalah pertautan atau interaksi tali dengan benda lain. Itu tidak sepenuhnya salah, juga belum tentu kebenaran yang mutlak, artinya bisa kita membuat definisi yang lain. Nah, kalau saya mendefinisikan tadi bahwa simpul itu dia pasti punya lintasan tertentu dan fungsi tertentu. Contoh simpul mati tadi ya, simpul mati fungsi utamanya adalah untuk mengakhiri ikatan atau mengunci. Tetapi suatu ketika bahan talinya ini ukurannya sama dalam kondisi kering, maka simpul mati juga bisa berfungsi sebagai simpul penyambung. Ini bisa menyambung 2 tali yang ukurannya sama besar dalam kondisi kering ya. Ini simpul mati. Nah, maka ikatan adalah aplikasi penggunaan dari simpul-simpul itu, dan ada banyak jenis simpul dan terkadang kita sulit untuk menamai simpul itu. Nah, sebenarnya kita sebagai pramuka atau orang yang sering menggunakan keterampilan tali temali ini dalam berbagai aktivitas, boleh kita ini menciptakan simpul sendiri dan memberikan nama sendiri. Apakah simpul modifikasi dari simpul pangkal? Nah, simpul pangkal itu bisa dimodifikasi ya, bisa dimodifikasi. Kalau pangkal saja seperti ini, tapi bisa kita modifikasi menjadi simpul dengan ikatan yang lebih kuat dengan mengubah bentuk lintasannya semacam ini. Kalau didetailkan nanti akan sedikit berbeda lintasannya antara simpul pangkal dengan simpul pangkal yang saya buat ini. Dari literatur yang bahasa Inggris, ini namanya simpul konstriktor atau konstriktor knot. Jadi kalau dari simpul pangkal yang biasa kita kenal hanya lintasannya di atas begini. Nah, ketika kita mau menggunakan ini, tapi ini masih rawan bergeser. Tapi kalau kita pakai konstriktor knot dengan dilintaskan di bawahnya begini, ini bisa lebih kuat ikatannya. Bisa lebih kuat ikatannya. Nah, pramuka seharusnya bisa mengembangkan keterampilan dasar simpul ini dengan dia menciptakan simpul-simpul sendiri, dan itu boleh dinamai sesuai dengan karakteristik yang dia buat gitu ya. Misalnya simpul yang bisa ditarik lepas gitu ya, ditarik lepas seperti ini. Ini saya tidak tahu nama patennya apa, simpul semacam ini. Nah, tapi saya dan komunitas teman-teman di
gudep. Kami sering nyebutnya sebagai simbol ajaib karena begitu ditarik dia lepas. Ini sering digunakan ketika kita proses turun dari latihan rappelling, lalu orang terakhir yang rappelling itu menggunakan simbol ini supaya dia tidak naik lagi untuk melepas tali. Dengan begitu waktu lebih efektif. Yang penting selalu ingat safety-nya di mana. Safety-nya di mana. Ya, jadi kalau 1 kali kuncian ini riskan, mungkin dia takut lupa tali mana yang harus ditarik supaya lepas. Maka tambah lagi 1 kuncian lagi. Nah, 1 kuncian lagi supaya dia nggak khawatir. Nah, begitu yang ini dibuat dipakai untuk turun rappelling tali yang ini. Begitu dia sampai bawah, tinggal tarik tali satunya. Sudah nggak perlu naik lagi ke tower atau naik lagi ke pohon untuk melepas tali. Dan ini sering kita sebut sebagai simbol ajaib. Ajaibnya di mana? Karena begitu ditarik dia bisa langsung lepas lagi. Ya, di sini dulu tentang tali temali. Yang penting diingat, belajar sesuatu sebisa mungkin berangkat dari yang paling dasar. Belajar tali temali, pelajari dulu berbagai jenis tali, karena setiap tali yang berbeda perlakuannya akan berbeda. Tali-tali dari bahan plastik semacam ini, propalin, perlakuannya akan beda dengan yang parakot semacam ini. Ini sangat mudah kenceng, sehingga dia harus banyak menggunakan simbol yang dirangkap ganda supaya nanti melepasnya mudah. Tetapi kalau tali-tali dari bahan plastik bisa 1 kali karena dia juga mudah dilepas. Itu ya. Yang kedua, cobalah berkreasi dari apa yang sudah kita pelajari. Kita misal sudah mengenal 5 jenis simbol, kita kembangkan dari simbol itu apa yang bisa dimodifikasi, lalu fungsinya apakah berubah fungsi atau tidak. Dengan begitu latihan kita berkembang dan kita nanti akan menjadi semakin antusias terhadap keterampilan tali temali ini, lalu kita jadi mahir di situ. Nah, pramuka bermodal latihan yang dasar, diharapkan dia mampu mengembangkan diri sehingga bisa menjadi ahli di keterampilan kepramukaan, khususnya basic scouting skill. Pada saat ini yang kita bahas adalah tali temali. Dan yang terakhir, tali temali itu ada filosofi yang kita kembangkan, adalah rajutlah ikatanmu dengan kuat supaya persahabatanmu bisa erat menjadi persaudaraan. Karena kita pramuka simbolisasinya adalah brotherhood, bersaudara. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Kak Yatno Bintang. Audio Jungle.